teman-teman. Selamat datang kembali ke program horor favorit kalian semua, favorit teman-teman di Universitas seluruh Jakarta Barat. Dan sebelum kita memulai kisah-kisah horor, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru, New Year, New Fear. Tahun baru, ketakutan baru. Entah itu ketakutan hutan baru, setan baru, hantu baru, jin baru, apapun yang lain-lain. Cuman anyway, Happy New Year. Dan slide Happy New Year, teman-teman. Ya, lihat. Sekarang aku takut ada di studio baru dengan set yang baru yang lebih horor. Dan ini saya beli Freddy Krueger ini harganya 3 juta ya di Blok M. Namanya juga hasilnya lagi bagus-bagus yang 2023. Dan anyway, selamat datang kembali di program horor favorit kalian, di mana kalau bukan di Maha Takut. Dan balik lagi sama gue Diku sebagai Mbak Dukam. Pada kali ini gimana tahun 2003? Seru, mencekam, horor, menakutkan, menegangkan. Lumayan, not bad ya. Dan seperti yang kalian lihat, gue memakai baju dari salah satu film horor favorit gue sepanjang masa, The Exorcist. Film OG banget, tahun 70 berapa ini? 70 atau 80? Cek aja sendiri ya. Dan berhubung karena gue lagi pakai baju Exorcist, film horor favorit gue, jadi di awal tahun ini, di tahun 2024 ini, di episode pertama dari Maha Takut Season 2 ini, gue akan membahas tentang film-film horor tahun 2023. Dan gue sudah mengkurasi bersama tim 6 film top horror in 2023. Ya, tapi sebenarnya jujur aja ya, walaupun 2023 ini bukan tahun yang emas bagi perfilman horor di dunia maupun di Indonesia, cuman tetap ada beberapa film-film yang menurut gue layak dijadikan top 6 horror movie of 2023. Nah, yang nomor 6 itu ada Megan. Siapa yang udah nonton Megan di awal tahun 2023? Emang sih filmnya itu dirilisnya di 2022, cuman baru masuk Indonesia itu Januari 2023. Jadi gue ke bioskop awal tahun menyaksikan film ini, menurut gue cukup fresh banget ya. Kenapa fresh? Oke. Gue awal tahun nonton film ini di bioskop dan menurut gue ini awalnya cukup skeptis sih melihat Megan karena udah banyak banget gitu tema-tema horor yang berbau teknologi seperti seperti di Black Mirror, lu bisa ngelihat banyak banget. Dan gue ngelihat Megan ini seperti Chucky wannabe pada awalnya karena dia sebuah boneka perempuan, boneka cewek, dan ketika dimiliki oleh seseorang anak, boneka ini langsung agresif melindungi anak tersebut. Jadi menurut gue kayaknya gue pernah lihat ini somewhere deh gitu pada awal seperti itu. Namun ketika gue melihat Megan dan dengan eksekusinya, gue ternyata cukup enjoy dengan film Megan ini. Cukup dapat creepy-nya, dapat dari cara dia memandang orang, dari cara dia marah, paling gerakan-gerakan anehnya itu lu bisa dapetin itu yang dia ngejar anak laki-laki. Menurut gue itu adegan yang bikin gue keren banget langsung gitu. Jadi emang Megan kayaknya layak gue nobatkan di nomor 6. Kalau belum nonton Megan, nonton di streaming service favorit kali ya. Nomor 5 ini, wow, gue akan masuk ke salah satu film yang gue suka di tahun 2003 ini. Ini sebenarnya sulit jadi nomor 5, cuman gimana ya, mau gak mau ya. Di nomor 5 ini ada Pop's Exorcist, yang main itu adalah Russell Crowe. Dan film ini masih berbau religious horror. Jadi gak jauh-jauh dari pengusiran setan seperti yang gue pakai ini, Exorcist tahun 70-an, Exorcist of Emily Rose. Dan ternyata Pop's Exorcist ini tidak kalah kok dengan Exorcist sebelum-sebelumnya gitu. Jadi masih dapat banget
kesan horornya, kesan kayak ada adegan ngobrol sama iblisnya, tanya jawab sama iblisnya. Jadi itu masih membuat gua reading banget ya kalau ingat-ingat tentang Pop's Exorcist. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini sebenarnya pilihannya agak kurang banyak ya. Cuman sepertinya gua sudah menetapkan pilihan gua nomor 4 itu di El Conde. Siapa yang belum nonton El Conde? Ini bukan El Conde gede ya, tapi El Conde ini film yang fresh banget, bener-bener fresh banget horornya. Dia memakai eksekusi warna yang hitam putih dengan alur cerita yang sangat slow burn, terus juga diiringi beberapa warna-warna pink di dalamnya, dan plotnya cukup menarik ya tentang Dracula dan disisipkan sejarah-sejarah Chile ini pada masa itu, dan juga dibumbui sedikit komedi, mungkin nggak sedikit, banyak juga komedinya. Dan sayangnya film El Conde ini ratingnya R-rated, jadi jangan nonton bareng keluarga karena banyak hal-hal yang tidak kalian inginkan untuk disaksikan oleh ibu kalian, mungkin seperti itu. Cuman so far fun, gue suka banget unsur-unsur estetik, ngeblender jantung tuh hal yang gue belum pernah lihat sebelumnya sepertinya ya. Jadi si El Conde ini cocok banget sih ditonton, dan film ini bukan film yang jump scare fest, bukan, dia tidak menggunakan unsur-unsur jump scare, bahkan secara hantu atau penampakannya pun juga gak ada. Cuman kayak lebih ke horror itu lebih ke kayak ke kelakuannya, ke dialognya, dan secara visual tuh pleasing banget nonton si El Conde ini. Watch it on Netflix ada. Yang nomor 3 ini gue nobatkan The Run Remitran. Ini filmnya slow burn juga. Filmnya ini lebih ke membuat kalian tidak nyaman menontonnya, membuat kalian benar-benar ngerasa thrilling banget ya. Dia semi-semi horror thriller juga. Terus ketika gue menonton ini, yang gue rasakan tuh adalah ketidaknyamanan lah dengan dialog anak kecil ya. Aneh dengan plot twist yang juga nggak begitu mudah ditebak lah, seperti kayak gitu. Jadi Red Dead bisa kalian tonton di streaming service favorit kalian, udah bisa ditonton. Ini karena gue juga suka merekomendasikan horor-horor yang melibatkan anak kecil tuh selalu, entah kenapa creepy-nya tuh bertambah banyak gitu menurut gue. Oke, next yang kedua, gue nggak bisa perlu lama-lama berpikir. Yang kedua langsung gue nobatkan Talk to Me sebagai horor nomor 2 paling top selama 2003. Buat kalian belum nonton Talk to Me, segera nonton. Udah ada di beberapa streaming service juga. Dan Talk to Me ini kalau nggak salah ya, kalau nggak salah keluarannya A24 kalau gue nggak salah. Dan ini menjadi film horor yang menurut gue tuh fun banget untuk ditonton. Lu nggak ngerasain ketakutan yang bikin lo sampai merinding banget, nggak nyaman banget atau disturbing banget, enggak. Justru tentang Talk to Me ini malah ngebikin lu kayak, ini kenapa? Wah, dia lagi. Jadi kayak bener-bener bikin lo seru banget. Ini mungkin jadi film horor yang seru ditonton rame-rame sama teman-teman, sama keluarga, itu seru banget nonton Talk to Me. Jadi gue merekomendasikan nonton Talk to Me karena ini menjadi film horor favorit gue nomor 2 selama tahun 2003. Oke, emang Talk to Me sih keluar di luar tuh 2022, cuman gue baru nonton di Indonesia 2003 karena rilis di Indonesia tuh Agustus 2003 kalau gue nggak salah. Jadi emang akhirnya kita nobatin ini jadi film 2003 ya. Nah, sebelum kita masuk ke nomor 1, gue harus menyebutkan beberapa honorable mention. Film-film favorit gue juga yang nggak bisa masuk ke list nomor 6, tapi dia masuk ke honorable mention gue. Dan salah satu honorable mention pertama, gue bakal ngasih 5 honorable mention film top 2023 ini. Yang pertama, film Indonesia ada namanya Si Jin, lagi tayang di bioskop. Si Jin tayang di bioskop Desember 2003 lalu, dan ini film dari adaptasinya film Turki yaitu Si Jin. Cuman sayangnya
secara eksekusi tuh tidak se-creepy si Jin, gue ngeliatnya seperti itu ya. Jadi si Jin ini masih ngerasa gue kentang banget nih untuk ngerasain vibe horror si Jin yang di Turki ketika diatasi ke Indonesia tuh gimana gitu. Cuma beberapa adegan-adegan apalagi ini melingkupi horror religi ya. Jadi ada bagian dimana si mayatnya ini diputer-puterin sama perempuan dengan mukena, itu menurut gua so creepy sih. Itu bener-bener lo merinding banget sih gitu. Cuman too bad karena gua ngerasa masih kentang, masih ada yang ngerasa dikit lagi nih bisa dapet. Too bad, jadi nggak masuk ke list gue, tapi masuk ke mention gue. Applause buat si Chin, keren. Yang kedua, masih film Indonesia lagi. Gue suka banget, jujur gue suka banget sama Lost Man Melati. Lost Man Melati ini, gue gak bohong, gue gak bluffing, gue gak peres, tapi visualnya itu gue suka banget. Gue sebagai lulusan DKV, lulusan animasi, gue ketika melihat visual dari Lost Man Melati, gue cuma bisa appreciate banget. Visual tuh gokil banget dari segi warna, segi dekorasi, segi busana, segi lighting, bahkan dari segi tipografi, poster, semua itu menurut gue tuh sempurna banget, bagus banget. Dan gue belum pernah melihat visual sebagus ini di Indonesia ketika sampai akhirnya gue nonton Lost Man Melati. Jadi gue bisa honorable mention buat Lost Man Melati adalah film horor Indonesia dengan visual terbaik masuk ke Lost Man Melati. Oke, yang ketiga ada Corin. Ini masih film Indonesia. Film Corin ini religious horror juga, tapi ini latar belakangnya di pesantren, dari cerita seorang santri. Zulfa Maharini, shout out Zulfa Maharini. Thank you udah follow gue di Instagram. Dan Zulfa Maharini juga melakukan acting yang bagus banget. Gue suka Zulfa di peran ini, tapi film ini gue masih ngerasa kentang juga ya gitu, ngelihat plotnya, ngelihat kayak acting pemeran-pemeran pembantunya juga masih ngerasa kurang nih. Bahkan ini harusnya pecah banget, apalagi adegan kesurupan massal itu menurut gua tuh belum pernah dilakuin sebelumnya, dan ini keren banget harusnya kalau bisa dieksekusi dengan baik gitu. Tapi shout out juga untuk Corin, thank you udah ngebuat religious horror yang segar juga. Dan tahun lalu itu, tahun sebelumnya 2022 tuh ada Kodrat, kalau kalian tahu, yang main Vino G. Bastian. Dan itu menjadi film religious horror nomor 1 buat gue, karena itu keren banget. Lo harus nonton Kodrat, ada di streaming service beberapa udah muncul. Kodrat silahkan ditonton. Next, honorable mention terakhir gue bakal ngasih Sister's Death. Ini film bisa lo saksikan di Netflix, I guess. Gue nontonnya kalau nggak salah. Sister's Death masuk ke religious horror, bedanya ini Katolik. Dan di religious horror Sister's Death ini menceritakan kisah-kisah yang terjadi dalam biara ya, dalam gereja, dan creepy-nya itu dapat banget. Tapi ini gue harus ngasih trigger warning, kalian mengandung suicide material dan sepertinya tidak layak untuk ditonton bersama orang tua, karena juga banyak adegan perkosaan di dalam film ini. Oke, that's all honorable mention gue, dan gue langsung masuk ke top horror movie nomor 1 di tahun 2023. Kalian bisa nebak? Top horror movie number 1 in 2023 is Saw X. Dan gue ngikutin Saw dari 2004, dari gue kelas 4 SD sampai sekarang, dan Saw itu masih seger banget ya. Walaupun yang pertama didirect langsung oleh James Wan, kreatornya Saw, sampai sekarang didirect sama bukan James Wan, tapi tetap aja gitu. Ternyata teknik-teknik penyiksaannya itu masih di luar nalar gue. Gue gak kepikiran kok ada orang ya bisa kepikiran alat siksa seperti ini gitu. Jadi untuk writernya Saw, gue menyarankan kalian masuk ke psikolog atau ke psikiater. Silahkan cek kesehatan Anda dan nah, just kidding. Karena menurut gue gak kepikiran banget ada bentuk siksaan seperti ini. Bahkan di film ke-10-nya masih seger banget kepikiran aja gitu, siksaan yang seperti ini gitu ya. Dan juga ada unsur-unsur nostalgianya juga di film Saw X ini. Jadi gue cukup senang lah ngelihatnya gitu ya di film Saw X ini. Shout out untuk Saw X, untuk kalian yang pengen nonton Saw X. Gue gak tahu di September sudah ada atau belum, tapi gue nonton di bioskop, jadi vibes-nya bener-bener mencekam banget ya, siksaannya. Apalagi nonton Saw tuh
gimana ya, gore tapi fun untuk ditonton ya. Jadi kayaknya bisa nonton sama anak kalian yang masih balita, nonton Saw X itu masih boleh, masih layak ditonton. Stop it. Get some help. Oke, that's all 6 horror movie top 2003 beserta honorable mention yang tadi udah gue sebutin juga. Kalau kalian ada ngerasa kurang atau list gue masih terlalu payah untuk kalian resapi, atau list gue masih terlalu payah untuk kalian setujui, silahkan tulis di komentar. Film apa yang gue belum sebutin di tahun 2023 dan harusnya layak masuk top 6 horror movie of 2023. Dan gue berharap tahun 2024 tahun ini adalah tahun yang segar untuk film horor, terutama di Indonesia. Karena gue tahu bentar lagi ada Siksa Kubur, ada juga Siksa Neraka, dan beberapa film-film upcoming juga di Indonesia. Dan gue juga berharap film-film Thailand horornya harus muncul lagi nih ke permukaan, karena terakhir The Medium tuh gila sih, itu pecah banget sih The Medium. Gue big respect banget lah semua film-film horror Thailand, karena gue pecinta film horror Thailand juga dari zamannya Shutter, DI, zamannya DI itu bukan ya? Dari zamannya Shutter, zamannya La Galen, zamannya Phobia 1234, zamannya The Medium, dan masih banyak lagi film-film horror Thailand favorit gue. Film-film horror Asia tuh kan keren banget, kan harus beda film-film nonton film Asia Tenggara terutama. Film-film horornya tuh film-film Asia bagus-bagus. So, that's all. Semoga kalian terhibur dengan konten gue yang belum cerita-cerita hantu ini, dan semoga kalau ada kurang-kurang tolong tuliskan komentar apa aja yang belum gue bacain. Dan terima kasih produser Studio Kecil sudah menciptakan set yang gue inginkan, yang lebih horor tapi ada jauh dikit ya kesannya ya, warna-warnanya ya. Dan sampai jumpa lagi di Mahakotakut Season 2 setiap malam Jumat di YouTube channel favorit kalian di Studio Kecil TV. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next time with your favorite Tukau Leaker. Bye-bye. And see you next time, I will kill you.